Halo semua, kembali lagi di Loker Programmer. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi di balik Bitcoin dan juga kripto. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu Bitcoin dan juga kripto? Kita cari tahu yuk. Jadi, Bitcoin merupakan mata uang digital yang dibuat dan disimpan secara elektronik. Tidak ada otoritas pusat dalam mengaturnya. Sedangkan kripto ialah mata uang digital yang dilindungi kode rahasia yang rumit untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Tentunya ada teknologi yang berkaitan erat dengan Bitcoin dan juga kripto, yaitu blockchain. Nah, blockchain kini telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor, salah satunya untuk transaksi mata uang kripto seperti Bitcoin. Sistem blockchain bisa dikatakan menyerupai catatan transaksi digital yang terdiri dari banyak server. Karena teknologi ini, transaksi menjadi jauh lebih mudah karena kamu tidak lagi memerlukan keberadaan perantara. Nah, terus blockchain itu apa sih? Blockchain terdiri dari blok atau kelompok atau juga blok dan rantai atau chain. Dapat dipahami bahwa cara kerja blockchain memanfaatkan research komputer untuk blok-blok yang saling terhubung atau disebut dengan chain untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Blockchain adalah serangkaian catatan data yang dikelola oleh suatu kelompok komputer yang di dalamnya tidak dimiliki oleh satu entitas apapun. Berbagai blok data ini diamankan dan juga diikat satu sama lain dengan menggunakan prinsip kriptografi. Jaringan di dalamnya tidak mempunyai otoritas pusat. Di dalamnya adalah catatan transaksi permanen, bersifat transparan. Jadi, seluruh informasi yang ada di dalamnya terbuka untuk siapa saja untuk mereka yang ingin melihatnya. Kemudian untuk cara kerjanya gimana sih? Penjelasannya sederhana mengenai cara kerja blockchain adalah bahwa satu perangkat terhubung ke perangkat lain untuk merekam dan memvalidasi data satu sama lain. Untuk lebih jelas lagi, berikut adalah contoh dari alur kerja dari blockchain. Pertama, seseorang membeli Bitcoin. Kemudian yang kedua, transaksi tersebut kemudian diteruskan melalui jaringan komputer peer-to-peer yang menjangkau seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, jaringan komputer kemudian memecahkan persamaan untuk memastikan keaslian transaksi. Yang keempat, setelah transaksi validasi sebagai asli, itu disatukan untuk membentuk blok. Yang kelima, blok-blok ini kemudian digabungkan menjadi satu, menghasilkan catatan panjang transaksi permanen yang tidak dapat diubah. Kemudian yang keenam, transaksi selesai. Kemudian blockchain sendiri memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Keunggulan pertama blockchain adalah meningkatkan efisiensi dan juga kecepatan. Proses tradisional seringkali memakan waktu, rentan terhadap kesalahan manusia, dan sering membutuhkan mediasi pihak ketiga. Dengan merampingkan proses ini, menggunakan blockchain, transaksi dapat diselesaikan lebih cepat dan juga lebih efisien. Kemudian keunggulan dari blockchain yang kedua yaitu meningkatkan keamanan dan juga privasi. Keunggulan kedua dari blockchain adalah meningkatkan keamanan dan juga privasi. Meningkatkan keamanan yang ditawarkan oleh blockchain adalah berasal dari cara kerja teknologi blockchain itu sendiri. Nah, blockchain ini menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah dengan enkripsi ujung ke ujung, sehingga memperkecil terjadinya penipuan dan aktivitas yang tidak sah. Keunggulan dari blockchain yang ketiga yaitu mengurangi biaya. Keunggulan selanjutnya dari blockchain adalah dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh organisasi karena memangkas keberadaan middleman. Hal ini menciptakan efisiensi dalam memproses transaksi dan juga mengurangi tugas manual seperti menggabungkan dan mengubah data, serta memudahkan proses pelaporan dan audit. Terdapat 3 pilar teknologi blockchain yang membantunya mendapat pengakuan secara luas, yaitu yang pertama, desentralisasi. Pilar pertama blockchain adalah desentralisasi. Karena jaringan terdesentralisasi blockchain, tidak ada satu jenis entitas pun yang dapat mengontrol atau memanipulasi jaringan dengan cara apapun. Teknologi blockchain dibangun di sekitar jaringan peer-to-peer atau berarti pengguna reguler dari seluruh dunia yang dikenal sebagai penambang atau miner bertanggung jawab atas validasi di setiap transaksi.
Kemudian, pilar yang kedua yaitu transparansi. Jaringan blockchain menawarkan transparansi yang tidak tertandingi dalam hal buku besar transaksi yang sepenuhnya dapat diaudit dan valid. Semua transaksi di situs tidak dapat dihapus, artinya tidak ada yang dapat mencoba memanipulasi, mengubah, atau menghapus data apapun yang telah disimpan setelah divalidasi oleh jaringan. Pilar yang ketiga yaitu immutability. Pilar ketiga blockchain adalah immutability atau kekekalan. Secara teknis, blockchain dianggap sebagai basis data yang tidak dapat diubah, yang berarti tidak seorang pun dapat memanipulasi data dalam blockchain. Setiap blok informasi, seperti fakta atau detail transaksi, diproses menggunakan prinsip kriptografi atau nilai hash. Nilai hash tersebut terdiri dari string alfanumerik yang dihasilkan oleh setiap blok secara terpisah. Setiap blok tidak hanya berisi hash atau tanda tangan digital untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk yang sebelumnya. Ini memastikan bahwa blok digabungkan secara retroaktif dan tidak henti-hentinya. Fungsionalitas teknologi blockchain ini memastikan bahwa tidak ada yang dapat mengganggu sistem atau mengubah data yang disimpan ke blok. Pembahasan selanjutnya mengenai tipe dari blockchain. Yang pertama ada public blockchain. Public blockchain dirancang untuk sepenuhnya terdesentralisasi tanpa ada satu individu atau pihak lainnya yang mengontrol transaksi mana yang dicatat dalam blockchain atau urutan pemrosesannya. Selain itu, public blockchain bersifat open source. Blockchain ini mengizinkan siapa saja untuk dapat berpartisipasi langsung, baik itu secara pengguna, miner, developer, atau anggota komunitas. Semua transaksi yang terjadi di blockchain publik sepenuhnya transparan, artinya siapa saja dapat melihat langsung detail transaksi. Kemudian yang kedua yaitu private blockchain. Berbeda dengan public network, private blockchain tidak bersifat desentralisasi karena organisasi atau developer dapat mengendalikan persebaran informasi dan transaksi yang terjadi di dalam blockchain. Selain itu, private blockchain bersifat closed network. Private blockchain bersifat cepat karena pengguna yang berada pada blockchain berjumlah lebih sedikit jika dibandingkan dengan public blockchain. Blockchain dengan tipe ini memiliki waktu yang lebih sedikit dari network untuk mencapai konsensus sehingga dapat membuat transaksi menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu hybrid blockchain. Hybrid blockchain, yang juga dikenal dengan semi-private blockchain, adalah blockchain yang dikendalikan oleh organisasi atau developer yang juga memberikan akses untuk beberapa pengguna yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Biasanya, blockchain jenis ini digunakan untuk pelaku B2B atau industri pemerintahan. Blockchain ini disebut semi-private karena menggunakan manfaat privacy dari private blockchain dengan keamanan dan transparansi yang dimiliki oleh public blockchain. Dengan kedua fitur tersebut, dapat memberikan fleksibilitas yang signifikan untuk memilih data apa yang dapat diakses dan dipublikasikan secara transparan dan data apa yang ingin mereka rahasiakan. Kemudian yang keempat yaitu consortium blockchain. Tipe yang juga dikenal sebagai federated blockchain ini merupakan tipe blockchain yang paling unik dibandingkan dengan yang lainnya. Karena consortium blockchain merupakan bentuk pendekatan baru untuk menyelesaikan kebutuhan organisasi yang membutuhkan fitur blockchain public dan private. Beberapa aspek organisasi dipublikasikan, sementara yang lain tetap bersifat pribadi. Kemampuan yang dimiliki oleh consortium blockchain ini mungkin terlihat serupa dengan hybrid blockchain. Yang menjadi perbedaan di antara keduanya yaitu consortium blockchain bersifat desentralisasi, sedangkan hybrid bersifat blockchain tidak. Lalu, tipe mana yang lebih baik? Setiap tipe blockchain mempunyai beragam fitur dan karakteristik yang berbeda. Jadi, sebelum menentukan jenis blockchain mana yang tepat, ketahui dahulu sektor apa yang akan menggunakan blockchain. Demikian penjelasan mengenai blockchain yang merupakan teknologi di balik Bitcoin dan juga kripto. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube Loker Programmer. Selain itu, kalian juga bisa follow Instagramnya di @loker.programmer untuk mengetahui
informasi lebih detail tentang informasi IT terkini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.